Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya, petani desa. Selamat menyaksikan kembali aktivitas di channel saya. Ini kondisi terkini tanaman saya yang mentimun, yang kemarin saya upload terserang jamur 80% terserang, enggak, 30% terserang, 80 tertolong. Nah, ini yang sudah parah. Sampai batangnya busuk. Yang sudah parah seperti ini. Nah, bengkok. Jadi di pas bengkokannya itu ada titik. Ada titik itu adalah jamur yang sudah sembuh, tapi tetap saja bengkok. Sudah saya spray 3 kali dengan 4 kali ya. Fungisida saya kasih 3 kali bahan aktif Carbendazim, kemudian 1 kali untuk tembaga. Dan alhamdulillah masih bisa tertolong. Jadi ada potensi untuk panen 80%. Nah, ini bekas terserang ya ini. Nah, titik ini waktu kecil kayak gini tapi sudah tertolong. Ini sudah lumayan bisa dipetik dan laku dijualnya ini. Nah, ini untuk buahnya banyak sekali. Intinya sering-sering aja pemangkasan daun kalau musim hujan, kemudian spray dengan fungisida secara teratur. Kalau belum terserang, usahakan menggunakan fungisida kontak dulu, mancozeb dulu. Tapi kalau sudah terserang, pakai Carbendazim. Ya, kalau ini kacang panjang Paradotavi, sehat-sehat tapi berserakan. Ini mau saya tali untuk hari ini. Harusnya sini ada talinya, kasih tali ke sana gitu, tapi sudah telat saya ya, karena kerjaan yang satunya nggak bisa ditinggal. Itu mentimun saya Zatavinya, itu yang masih kecil ya, sama yang disanya itu selisihnya sekitar 10 harian. Dan ini sawi saya yang di bawah ini. Nah, yang di belakang sana sudah habis, itu yang stok untuk lebaran ya, amunisi lebaran. Ini pembibitannya. Itu sawi bakso. Ya teman-teman, kita tahu sendiri perang dunia sedang bergejolak. Pupuk NPK Mutiara per kilonya kalau beli ecer itu udah 18.000. Sedangkan
harga tanaman itu per kilonya cuman, kalaupun ada yang mahal itu selisihnya cuma 2.000 sampai 3.000 naiknya. Itu otomatis sebagai petani kita nggak mampu ya untuk membiayai hasil pertanian kita dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara Rusia, dimana bahan baku utamanya itu memang dari Rusia sana, NPK Mutiara itu. Dan kita harus punya solusinya yaitu membuat pupuk sendiri atau mengoplos pupuk sendiri dari pupuk-pupuk yang murah, seperti yang saya gunakan untuk tanaman saya ini. Nah, ini itu saya menggunakan pupuk oplosan, jadi ya menggunakan NPK Mutiara tapi dalam skala sedikit, cuman saya ambil unsur mikronya aja sebagai pelengkap. Apa saja yang saya buat, yang saya oplos untuk fase pertumbuhan. Yang pertama saya membeli Pons K+ ya, Pons K+ saya campur dengan ZA ya. Setelah cuman itu aja, setelah tercampur saya kasih urin kelinci fermentasi itu, kemudian saya kocorkan. Satu tangki 16 liter itu saya kasih 4 genggam NPK Pons K+ 15, kemudian 1 genggam itu NPK Mutiara, dan yang 1 genggam adalah ZA. Nah, sudah itu, kemudian saya kocorkan. Setelah saya kocorkan, selang 1 hari kemudian saya membeli pupuk mikro yang terkandung di dalam NPK Mutiara itu memang bagus sekali. Jadi kita perlu mengejar atau memodifikasi pupuk mikro itu dengan membeli pupuk daun merek Java Green. Nah, pupuk daun Java Green kita spraykan. Dah, hasilnya hijau seperti ini. Buahnya tadi juga lebat di sana. Dan untuk pembuatan pupuk atau oplosan pupuk untuk pembuahan seperti biasa tadi, saya tambahkan NPK Mutiara 1 genggam, kemudian Pons K+ nya 3 genggam, kemudian 1 genggam KCL. Nah, itu dalam 16 liter tangki. KCL yang harganya per kilo itu cuman 6.000. Tapi kalau ada yang harganya 10.000, beli yang 10.000 itulah, yang mahkota apa itu juga bagus. KCL juga dari Rusia yang bagus itu. Jadi pakai yang murah-murah aja. Hasilnya bunganya banyak. Selang 1 hari kita spray dengan Java Green, pupuk mikronya kita lewatkan daun, kemudian kita tambah dengan kalsium cap tawon. Nah, seperti tepung itu warnanya putih, kalsiumnya. Itu cara saya memodifikasi pupuk solusi ketika pupuk andalan NPK Mutiara atau Yaramila itu harganya selangit. Nah, kita harus meminimalisir. Nah, ini hasilnya hijau ya, hijau subur-subur, sama saja dengan yang dikocor dengan NPK Rusia. Kalau NPK Rusia itu kan kandungannya 16 triple 16 ya, 16 16 16. Sedangkan kalau Pons K+ itu 15 15 15. Lah yang 1% ini kemana? 1% ini adalah kandungan dari pupuk mikro. Nah, kalau kita sudah beli Java Green itu sudah menambah 1%. Nah, sudah cukup, itu sudah jadi 16.
Nah, kalau kita ingin nitrogennya lebih dari 16, kita kasih ZA atau urea itu, tapi bagusnya ZA ya. Kalau kita ingin kaliumnya kita naikkan, ya kita kasih KCl. Tetap menggunakan NPK, tapi kita tambahi pupuk majemuk, model pupuk yang sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau ingin fosfatnya tinggi ya kasih SP36. Nah, gitu aja. SP36 cara melarutkannya itu direndam dengan air M4 ya. Air M4 atau air mol, mikroorganisme lokal, itu sudah bisa digunakan besoknya. Tapi nggak bisa untuk spray karena itu ada klorinnya, nanti bisa gosong nanti daunnya kalau kebanyakan. Itu buat kocer aja. Nah, itu dulu kegiatan hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sebentar lagi lebaran, seorang petani harus mempunyai amunisi, yaitu dagangan kalau kami bilang ya, barang untuk dijual. Nanti kita tukarkan sama ayam atau apa, biasanya ibu-ibu lebih paham. Oke, itu dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.